Namaku Alia, dan ini bukan cerita tentang cinta. Ini tentang kehilangan. Tentang seseorang yang datang diam-diam, mengubah hidupku, dan kemudian pergi saat aku belum sempat bilang terima kasih. Namanya Dila. Dia sahabat terbaikku selama SMA. Kami duduk sebangku sejak kelas 10. Dari awal dia udah kayak pelangi yang masuk ke hidupku yang abu-abu ini. Aku ingat banget pertama kali kenal Dila itu waktu aku nangis karena dimarahin guru matematika. Dia kasih aku permen dan bilang, matematika tuh kayak mantan, makin kamu benci, makin sering dia muncul. Dan sejak saat itu, kami gak pernah terpisahkan. Kami pergi ke kantin bareng, belajar bareng, curhat soal keluarga, bahkan nyanyi bareng di toilet sekolah. Dia selalu bilang, 3 tahun ini harus kita bikin jadi kenangan paling gila, supaya nanti kita bisa senyum waktu tua. Tapi ternyata senyum itu gak akan pernah lengkap tanpa dia. Semuanya mulai berubah di semester akhir. Dila jadi sering bolos, kalaupun datang, dia kelihatan capek, matanya sebab, dan badannya makin kurus. Awalnya aku pikir dia stres karena ujian, tapi dia selalu bilang, aku cuma kurang tidur. Tapi aku tahu, Dilan gak pernah bisa bohong dariku. Aku coba tanya, tapi dia malah makin menjauh. Senyumnya tetap ada, tapi gak secerah dulu. Dan waktu dia gak datang ke kelas selama seminggu penuh, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku nekat ke rumahnya. Ibunya membuka pintu dengan mata sembab. Aku lihat Dila di sofa dengan impus di tangannya. Dia senyum kecil saat lihat aku. Akhirnya kamu tahu juga ya. Ternyata selama ini dia sakit leukemia. Dan dia gak pernah mau kasih tahu ke siapapun. Dia bilang, aku gak mau dikasihani, Li. Aku cuma pengen dianggap normal sampai akhir. Aku gak bisa nahan air mata. Aku marah, tapi juga hancur. Aku meluk dia lama. Dia cuma berbisik pelan. Kalau nanti aku gak ada, jangan sedih ya. Ceritain semua ke dunia. Kalau aku pernah hidup dan bahagia di sisimu. Hari itu adalah hari kelulusan. Semua siswa berkumpul di aula, penuh tawa, pelukan, dan harapan masa depan. Tapi aku berdiri sendiri di dekat kursi kosong. Itu kursi milik Dila. Teman-teman bertanya, Dila gak datang? Aku hanya diam, sampai akhirnya Bu Guru naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu. Mari kita beri penghormatan untuk siswa kita yang telah berpulang lebih dulu. Dila Maheswari. Ruangan mendadak hening, dan aku pecah. Aku lari ke toilet, nangis sekencang-kencangnya, karena aku baru sadar aku gak akan pernah bisa cerita apa-apa lagi ke dia. Seminggu setelah pemakaman, aku dapat surat dari ibunya. Tulisan tangan Dila. Alia, maaf, aku gak bilang dari awal. Tapi kamu tahu, kamu satu-satunya alasan aku sang kuat sampai sejauh ini. Aku senang pernah hidup. Aku senang pernah kenal kamu. Jangan berhenti menulis cerita, karena aku akan tetap hidup di setiap ceritamu. Aku peluk surat itu, aku gak bisa berhenti menangis. Sampai sekarang, tiap aku menulis cerita, aku selalu sisipkan satu nama, Dila. Karena sahabat sejati, meskipun pergi, gak akan pernah benar-benar hilang.